Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari HK18D dari kelompok 3 izinkan kami untuk memberikan presentasi atas tugas yang kami buat, yaitu tentang outsourcing. Untuk memenuhi salah satu tugas di hukum ketenagakerjaan yang diampu oleh Bapak Muhammad Abbas. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Muhammad Abbas yang telah membimbing kami selama ini. Kemudian untuk menghemat waktu dan tempat, presentasi akan kami mulai saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya dari HK18D dari kelompok Hukum Ketenagakerjaan yang membahas outsourcing. Akan membacakan pengertian outsourcing, yaitu pada dasarnya outsourcing adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan ketika mereka menyerahkan beberapa aktivitas mereka kepada pihak luar, outside provider. Pengalihan ini beserta hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak masing-masing biasanya terekam dalam sebuah kontrak kerjasama, baik untuk menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan maupun mendukung tujuan dan sasaran kegiatan bisnis. Perusahaan kerap beralih ke outsourcing. Dalam artian ini, pihak outside provider maupun perusahaan memiliki kedudukan yang serta bukan sebagai atasan dan bawahan. Kelebihan dan kekurangan dari outsourcing. Kelebihannya, perusahaan bisa fokus kepada aktivitas bisnis utama. Perusahaan tidak perlu repot menyediakan fasilitas, tunjangan makan, bahkan asuransi kesehatan, BPJS Kesehatan. Kompetensi perusahaan alih daya biasanya lebih bagus di bidangnya karena itu adalah core bisnisnya, mengurangi resiko terhadap ketidakpastian bisnis di masa mendatang dengan cara membatasi jumlah karyawan perusahaan, meningkatkan efisiensi dan perbaikan pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya non-core. Untuk kekurangannya, jika kontrak ketergantungan terhadap sistem outsourcing, namun kembali lagi tergantung kesepakatan antar perusahaan terhadap penyedia jasa alih daya. Jika kontrak kerja jangka pendek, butuh waktu lagi untuk rekrut pegawai, membutuhkan sistem keamanan yang ketat jika ingin data terjaga dengan baik, rahasia perusahaan rentan bocor apabila menempatkan tenaga outsourcing di bagian pekerjaan yang bersifat rahasia, kurang efektif jika hanya merekrut outsourcing dalam jangka pendek karena perlu masa transisi untuk penyesuaian kembali dan peralihan tugas. Jenis-jenis dari outsourcing yaitu dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, dan tidak menghambat proses produksi secara langsung. Bagian yang lainnya akan dibacakan oleh anggota kelompok yang lain. Silakan. Oke, pada slide selanjutnya akan aku lanjut di sini. Ada supplier scoring and assessment. Tahap ini adalah proses yang digunakan untuk tingkat performa supplier. Ketika membandingkan supplier, banyak perusahaan membuat kekeliruan dengan hanya berfokus pada kuota harga. Kemudian, penyalur memiliki faktor-faktor tertentu yang bisa mengaruhi biaya total yang digunakan. Terus di sini ada outsourcing dalam rantai pasokan. Masih dalam outsourcing dalam rantai pasokan maksudnya gitu. Di sini ada supplier selection. Tahap ini adalah penggunaan output dari scoring supplier dan penilaian untuk mengidentifikasikan supplier yang sesuai. Sebelum menyeleksi supplier, perusahaan harus memutuskan apakah menggunakan single outsourcing atau multiple supplier. Kemudian yang ketiga ada design collaboration. Kalau kolaborasi ini memungkinkan supplier dan manufaktur untuk bekerja sama ketika mendesain komponen untuk produk akhir. Agar proses ini bisa berlangsung dengan sukses, manufaktur harus menjadi koordinator desain efektif dalam rantai pasokan.
Tahap ini memiliki berbagai manfaat antara lain membantu perusahaan mengurangi biaya, memperbaiki kualitas, mengurangi waktu untuk pasar. Di sini ada procurement. Ini adalah proses di mana supplier mengirim produk ketika terjadi pemesanan dari pembeli. Proses pengadaan untuk material langsung harus fokus memperbaiki koordinasi dengan supplier. Proses pengadaan untuk material tidak langsung harus fokus pada mengurangi biaya transaksi untuk setiap pesanan. Kemudian ada sourcing, planning, and analysis. Tahap terakhir ini berguna untuk menganalisis pengeluaran silang berbagai supplier dan kategori komponen demi mengidentifikasi kesempatan untuk mengurangi biaya total. Sini ada manajemen resiko dalam outsourcing. Dalam proses sourcing tentu saja terdapat berbagai macam resiko. Beberapa resiko tersebut antara lain ketidakmampuan untuk memenuhi permintaan tepat waktu, kemudian meningkatkan dalam biaya pengadaan, hilangnya properti intelektual. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi peringatan yang dapat membantu berkurangnya resiko tersebut. Berikut adalah beberapa cara untuk dapat menghindari terjadinya resiko yang sudah disebutkan di atas. Yang pertama, menggunakan tim multifungsional, kemudian memastikan koordinasi yang sesuai lintas daerah dan unit bisnis. Kemudian selalu mengevaluasi biaya total dari kepemilikan. Yang terakhir, dengan membangun hubungan jangka panjang dengan supplier utama. Oke. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila mana ada kesalahan kata atau perilaku yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin presentasi kami cukup diakhiri sampai sekian. Kritik dan sarannya sangat kami harapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.